Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alamin. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita tetap masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dan penuh kesemangatan dan mengais ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pembelajaran sebelum Bapak mulai akan perlu Bapak absen terlebih dahulu. Siapa-siapa saja yang tidak hadir. Munawaroh, Dina, Devi, Emery, Fauzan, Hadir Pak. Devi, Hilal. Nah, lainnya masih banyak ya. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak semuanya. Pembelajaran pada hari ini bisa dilihat ya di layarnya masing-masing. Pembelajaran hari ini dengan judul atau dengan pelajaran ke-9 yang berjudul Indahnya Sholat Tarawih dan Tadarus Al-Quran. Di sini yang Bapak tampilkan di layar adalah RPP. RPP ini atau bisa dibilang rencana pembelajaran. Di sini dengan judul Indahnya Sholat Tarawih. Sebagian mic-nya dimatikan dulu biar suaranya nggak bising. Sebagian, nah itu punya Emery bisa dimatikan dulu ya. Ya. Oke, selanjutnya pembelajaran akan Bapak mulai. RPP tadi udah disimak ya. Akan Bapak tampilkan materinya. Sebentar. Ya, terima kasih anak-anak semuanya yang masih mengikuti pembelajaran daring. Indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan juga sering disebut bulan yang penuh ibadah atau penuh keberkahan. Yang biasanya pada umumnya kaum muslimin ataupun umat Islam itu berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat tarawih yang khususnya pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan berbeda daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan pada umumnya juga umat Islam yang ada di masyarakat tengah-tengah kita itu juga setelah melaksanakan sholat tarawih itu juga biasanya melaksanakan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu mempelajari Al-Quran. Entah itu setelah melaksanakan sholat tarawih ataupun sebelumnya, itu boleh-boleh saja.
Pengertian daripada sholat tarawih sendiri adalah bisa disimak daripada gambar tersebut ya anak-anak. Kelihatan ya gambarnya ya. Di sini ada gambar yang menampilkan ada imam, ada makmum laki-laki, dan ada satir antara laki-laki dan perempuan. Satir ini bisa dibilang penghalang atau pembatas. Di bawahnya lagi, di belakangnya lagi ada jamaah perempuan. Di sini menunjukkan bahwasannya pada umumnya sholat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah. Entah itu di masjid ataupun di musola. Akan tetapi, sholat tarawih sendiri bisa atau boleh dilaksanakan secara sendiri atau mandiri di rumah kah atau di mana itu boleh saja. Jadi, sholat tarawih yang dikerjakan pada malam hari yang waktunya setelah melaksanakan sholat isya sampai munculnya fajar atau sampai waktunya sholat subuh. Dan sholat tarawih itu boleh dikerjakan dengan 4 rakaat. Setelah itu istirahat di sela-selain membaca Al-Quran, membaca doa-doa yang lainnya, terus membaca wirid-wirid yang lainnya. Habis itu dilaksanakan lagi sholat tarawih. Karena apa? Kok seperti itu? Tarawih itu secara bahasa adalah tarwihatun. Secara bahasa Arab itu adalah tarwihatun, yang artinya itu istirahat. Jadi sholat tarawih itu secara bahasa Arab adalah tarwihatun, yang artinya istirahat. Sedangkan bilangan sholat tarawih itu boleh dilaksanakan dengan 8 rakaat dan ditambah 3 rakaat yaitu sholat witir. Jadi ada yang melaksanakan 8 rakaat dengan ditambah 3 rakaat itu sholat witir. Ada juga yang melaksanakan sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat dan ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi seperti itu. Sholat tarawih itu tadi bilangannya ada yang melaksanakan 8, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Tadi. Terus sholat tarawih sendiri itu hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan. Selain daripada bulan itu tidak ada atau tidak melaksanakan sholat tarawih. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bulan suci Ramadan itu istilahnya seandainya kita ini menanam, waktunya kita panen yaitu ada di bulan suci Ramadan. Kenapa seperti itu? Dikarenakan bentuk ibadah apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala telah melipat gandakan pahala kita. Disitulah yang dimaksud panennya umat Rasulullah ataupun bulannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Cara pengerjaan sholat tarawih sendiri yaitu seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di atas, dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya. Waktunya setelah sholat isya sampai munculnya fajar. Ataupun sampai waktunya sholat subuh. Bilangan daripada sholat tarawih sendiri itu adalah 8 rakaat, ada juga yang 20 rakaat. Masing-masing ditambah 3 rakaat sholat witir. Jelas ya anak-anak ya?
Jelas ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, tadi ada berapa? Ada berapa bilangan sholat tarawih tadi? Ada berapa? Ada berapa anak-anak? 8 dan 2? 20. Oh, masing-masing ditambah 3 rakaat, yaitu sholat 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 witir. Nah, terus sholat witir sendiri itu ini ya bisa dilihat ya di sini ya. Ini yang Bapak blok ini ya. Bisa lihat ya, yang Bapak blok di sini ya. Iya. Nah, sholat witir itu boleh dilaksanakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Kenapa kok semuanya ganjil, Pak? Yang namanya witir itu ya ganjil. Tuh, bilangan witir itu pokoknya harus ganjil. Kalau genap itu bukan witir. Nah, ini perhatikan ilustrasi gambar ini. Di sini ada gambar masjid dan anak kecil, ibu-ibu, remaja dan bapak-bapak yang sangat riang gembira sekali menyambut bulan suci Ramadan, berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Kenapa demikian? Dikarenakan ibadah apapun bentuknya, khususnya seperti tadarus Al-Quran, sholat tarawih, itu semuanya dilipat gandakan pahalanya. Seandainya di bulan-bulan biasa kita membaca doa ataupun sholat itu hanya diberi pahala 1, di bulan suci Ramadan ini kita diberi pahala 10 kali lipat. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya ini hadis yang memperkuat tentang pelaksanaan sholat tarawih. Akan Bapak bacakan. Bisa Vina Nur Kumala untuk membacakan? Ayo, siapa yang mau membacakan ini? Siapa? Jihan? Enggak, Pak. Ayo, siapa yang mau? Bisa dibantu Bapak untuk membacakan hadis tersebut? Munawaroh? Ya, kalau enggak, gitu saya bacakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ruwiyah Al-Bukhari wal Muslim. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharap pahala ataupun ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah berlalu. Nah, di sini kita udah diperkuat lagi. Ini hadisnya. Seandainya ada yang bertanya, Pak, kalau selain untuk melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan sholat tahajud, sholat liqadail hajat, ataupun sholat witir yang lainnya, ataupun sholat tasbih, itu bagaimana Pak? Boleh-boleh saja. Karena apa? Hadisnya ini sudah jelas. Ini barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah berlalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sangat luar biasa kita sebagai kaum muslimin wal muslimat di bulan suci Ramadan ini, apalagi sebentar lagi kita udah mau melewati bulan suci Ramadan ini, mumpung masih ada kesempatan, marilah anak-anak semuanya kita memperbanyak beribadah ya. Halo.
Iya, Pak. Nah, dengar ya suara Bapak jelas ya. Jelas, Pak. Terus, Pak. Selanjutnya, apa keutamaan sholat tarawih? Nah, di sini keutamaan sholat tarawih yang pertama, kalau seandainya kita mau melaksanakan sholat tarawih, apa itu keistimewaan atau keutamaannya? Nah, di sini dapat menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang nomor 2, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya siapa? Dosa-dosanya bagi umat Rasulullah yang mau melaksanakan sholat tarawih dan mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan mau melaksanakan membayar zakat yang hari-hari ini sudah kita mulai melaksanakannya. Kemarin sudah Bapak sampaikan, sedikit Bapak beri pengertian. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan tanpa membayar zakat, maka diibaratkan doa kita itu mengambang, tidak naik ke langit dan tidak turun ke bumi. Seperti itu. Kalau kita sudah membayar zakat, maka doa kita itu akan naik ke atas dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang nomor 3, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam suntuk. Ya, seandainya kita sudah mau melaksanakan puasa, kita sudah mau melaksanakan sholat tarawih, kita sudah melaksanakan tadarus Al-Quran, maka di situ kita ditulis pahalanya semalam suntuk kita beribadah. Padahal kalau dihitung, seandainya kita melaksanakan tadarus Al-Quran, sholat tarawih, itu hanya 1 jam. Tapi pahalanya ditulis 1 malam suntuk. Sungguh sangat luar biasa, subhanallah. Nah, itulah keistimewaan atau keutamaan daripada sholat tarawih. Dan yang terakhir, sholat tarawih keutamaannya adalah mempererat tali silaturahmi kita sesama kaum muslimin wal muslimat. Apalagi anak-anak semuanya kita sudah lama tidak bertemu ya. Pastinya kangen dengan teman-teman ya. Kangen enggak sama yang lain ini? Sama teman-teman? Kangen, Pak. Kangen, Pak. Kangen. Sama sekolahan kangen enggak? Kangen, Pak. Iya, pengen masuk kan? Pengen masuk sekolah enggak? Pengen. Maka dari itu kita berdoa ya, mudah-mudahan wabah corona ini segera berlalu ya. Kita segera bisa aktif, belajar normal, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ketemu dengan Bapak guru di sekolah, ya kan? Iya, Pak. Berdoa ya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah akan mengijabahi doa kita mengangkat wabah corona ini segera berlalu. Allahumma Amin. amin. Itulah anak-anak pengertian daripada sholat tarawih. Akan sedikit Bapak ulang. Yang pertama adalah sholat tarawih itu jumlahnya ada berapa? 8 dan 20 rakaat. Nah, masing-masing ditambah 3 rakaat, yaitu yang dinamakan sholat witir. Terus pelaksanaannya itu setelah melaksanakan sholat Isya. Nah, sampai batas waktunya sampai waktunya sholat Subuh. atau munculnya fajar. Terus keistimewaan ataupun keutamaan sholat tarawih yaitu dapat menambah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya itu yang dimaksud dosa-dosa kita yang mau melaksanakan sholat tarawih dan
mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Terus yang nomor 3, pahala akan ditulis, pahala ibadah akan ditulis semalam suntuk. Terus yang nomor 4, akan mempererat tali silaturahmi kita sesama kaum muslimin wal muslimah. Nah, apalagi itu tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan, kita sudah lama sekali nggak ketemu ya. Ketemu cuman daring. Pastinya kan lebih mengobati rasa kangen kita itu kalau kita langsung ketemu bertatap muka. Iya. Vina Nur Kumala kepengen masuk enggak? Iya, Pak. Iyalah. Kemarin ada wali murid yang bilang ke Bapak, Pak, kapan ini sekolah masuk anakku? Bajunya udah nggak muat ini. Kayak mana? Kelihatannya ya, semakin gemuk ya kelihatannya ya. Semakin gemuk ya. Karena di rumah terus makan tidur belajar. Nah, dari pengertian atau yang sudah Bapak jelaskan tadi mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semuanya, Bapak persilahkan. Ayo, jangan sampai tidak ada yang bertanya. Pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Maka dari itu bertanyalah mumpung masih diberi kesempatan untuk bertanya. Sebelum bertanya itu dilarang. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada nggak? Apakah malu? Devi Bella yang pakai handset, anakku. Ayo, mau bertanya kah? Belum. Hilal. Bertanya enggak, Hilal? Enggak, Pak. Biasanya kamu itu sering bertanya loh, entah itu lewat telepon ke Bapak, entah itu lewat WA Bapak pribadi. Ayo, entah itu di grup juga comel loh. Kenapa sekarang video call kok diem 1000 bahasa? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sudah paham ya masalah sholat tarawih tadi ya? Paham ya? Paham. Selanjutnya akan Bapak sampaikan Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, di sini bisa dilihat gambarnya, ya kan? Di sini ada anak-anak yang riang sekali, yang sedang ada yang mengangkat meja, ada yang membaca Al-Quran, ada yang ngobrol dengan yang lainnya. Ini yang pasti lokasinya ada di musola atau di masjid, ya kan? Ini sangat riang. Riang sekali. Riang itu senang, gembira. Ya. Ini semuanya pada mempelajari Al-Quran. Tadarus itu yang artinya adalah mempelajari. Ya. Dari kata tadarus itu namanya mempelajari atau artinya mempelajari. Ya. Jadi kenapa di bulan suci Al-Quran itu kok banyak sekali orang-orang yang pada tadarus Al-Quran setelah melaksanakan sholat tarawih, Pak? Iya, itu tadi, alasannya itu tadi. Karena di bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Yang nomor 2, dari kata tadarus sendiri, yang artinya mempelajari, di sisi yang lain kita mencari pahala, kita juga mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri itu sebagai apa? Pedoman hidup kita sepanjang hidup. Al-Quran itu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada siapa? Ada yang tahu? Kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu untuk apa? Untuk menyempurnakan kehidupan manusia, untuk membenahi
akhlakul karimah manusia yang ada di muka bumi. Nah, jadi seperti itu ya. Pengertian tadarus Al-Qur'an itu yang dari kata tadarus itu namanya mempelajari. Ya. Boleh dilakukan secara sendiri ya. Seandainya di rumah itu kita membaca Al-Qur'an itu boleh. Terus di musola kita Ya, bersama Pak. dengan yang lainnya itu juga boleh. Di TPA ada ustadznya, ada ustazahnya, itu kita mempelajari itu juga boleh. Di masjid itu pun juga boleh. Bahkan secara daring seperti ini kita mempelajari Al-Qur'an itu juga boleh. Boleh. Terus Boleh. seandainya anak-anak bertanya, Pak, kalau di sekolahan kita mempelajari Al-Quran boleh enggak? Sangat-sangat boleh sekali. Malah justru tempat pendidikan yang seperti di sekolahan itu kita mempelajari Al-Quran itu juga sangat bagus. Jadi Bagus. pengertian daripada Al-Quran. Terus sedikit Bapak sampaikan lagi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Masa Nabi Muhammad SAW, tadarus Al-Quran itu sangat gencar sekali dilakukannya. Dengan cara menghafal, dengan cara membaca, dengan cara mencari ustadznya, ustazahnya, seperti itu. Dimanapun tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi, itu tadi tadarus Al-Quran secara pengertiannya tadarus itu artinya mempelajari. Terus, di sini yang nomor 2, bagaimana tata cara tadarus yang baik? Nah, ini tadarus yang baik itu kita sebagai kaum muslimin wal muslimat, jangan ada yang coret-coret di layar ya, biar apa itu tampilannya tidak bergaris-garis di layar terlihat. Sebelum kita melaksanakan tadarus Al-Quran, itu hendaknya kita mengambil apa? Mengambil apa? Air wudhu. Ambil air wudhu. Yang nomor 2, apa Hilal? Apa ya? Ini dilihat di layar itu ada itu, dilihat di layar. A, B, C sampai H itu apa? Yang nomor 2 apa? Mengawalinya dengan membaca Tangawud. ta'awuz dan basmalah. Contohnya bacaan itu seperti apa Hilal? Tangawud itu seperti apa? Tangawud itu bacaannya ada yang tahu Fauzan? Tangawud itu bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang nomor 3 apa Hilal? Di tempat yang bersih. Nah, kita harus mencari tempat yang bersih dan suci ya. Selanjutnya Berbusana bersih dan menutupi aurat dengan rapi. nah, seperti contoh kita memakai mukena. Kalau laki-laki kita memakai songkok begini ya, memakai songkok begini, kita pakai baju muslim, kita pakai sarung menghadap kiblat. Terus selanjutnya dianjurkan menghadap kiblat. ya, terus Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. nah, jadi kita harus meresapinya apa maksudnya ayat yang kita baca itu. Ya, seperti itu biar hati kita itu tenang, sejuk, seperti itu ya. Terus selanjutnya Membaca dengan suara sedang. ya, karena apa kok membaca suara dengan yang sedang biar apa kalau seandainya ada orang yang sholat itu tidak mengganggu kekhusyuan orang lain yang lagi melaksanakan
Sholat. Terus? Tidak berbicara dengan bersenda gurau, bercanda. Nah, waktu kita mempelajari Al-Quran, kita tidak boleh sambil bercanda atau bermain-main ya. Kita harus tenang, fokus mempelajari Al-Quran tersebut. Jadi itu ya, tata cara tadarus atau membaca Al-Quran yang baik. Baik. Ya, paham ya? Ya, Pak. Selanjutnya, apakah manfaatnya tadarus Al-Quran? Devi, bisa dibantu Devi? Dilihat di layar sayang. Devi, dilihat di layar. Apa manfaatnya tadarus Al-Quran? Bisa dibantu baca Devi? Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Nah, yang tadinya kita lama tidak mau membaca Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran, mengikuti tata cara membaca Al-Quran yang baik, kita akan menumbuhkan rasa simpati kita lebih cinta, lebih sayang kepada Al-Quran untuk mempelajarinya. Selanjutnya, Jihan Maharani tolong dibantu membaca manfaat tadarus Al-Qur'annya. Yang B. Ini nah, yang Bapak blog ini nah Jihan. Ini nah, kenapa lah kameranya dimatikan? Inilah Jihan. Halo. Fauzan bisa dibantu? Coba Ya, baca yang Bapak blog itu. memperlancar membaca Al-Quran. Nah, di sini Bapak mau tanya, siapa yang sudah lancar membaca Al-Quran? Angkat tangan. Belajar ngajinya udah sampai Al-Quran belum? Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah yang sudah lancar coba angkat tangan siapa? Saya, Pak. Maybe. Maybe udah lancar kah? Agak. Coba Bapak tes ya. Sudah, Pak. Ayo Maybe mic-nya dinyalakan. Iya, Pak. Hadis tadi dibaca Maybe. Hadisnya dibaca Maybe. Enggak terlalu bisa sih. Man koma wama dona imanan wah tisa ban guti saban gu eh gufiro lahu ma nakot nakot dama min zan min zan bihi rawa 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 Bukhari wamu wa muslimun. Nah, terima kasih. Desi, dengar suara Bapak kah? Desi. Dengar, Pak. Ya, coba dibantu baca hadis ini sayang. Enggak lancar, Pak. Enggak apa-apa. Coba dibantu baca dulu nah. Ayo, bismillah. Man qamara maza na'i ma nawah tisabah kufir lahu ma tukudama min bihi rawahu Bukhariya wa Muslimin. Ya. Fauzan, bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke, tolong dibantu baca Fauzan. Man koma Ramadana imanan
wahti saban gufira lahu huma taqaddama min zanbihi rafahul Bukhari wa Muslim. Ya, terima kasih. Jadi itulah ya, tadarus Al-Qur'an itu mempelajari Al-Qur'an ya. Terus tata caranya itu tadi dengan salah satunya mengambil air wudhu, terus tangawud dan basmalah dan yang lain sebagainya. Terus selanjutnya Koibi bisa dibantu membacakan manfaat tadarus Koibi yang Bapak blog. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Nah, kalau seandainya kita sering membaca Al-Quran, pasti kita akan lancar membaca Al-Qur'annya. Jadi tidak terbata-bata atau tidak salah-salah ya. Seperti itu. Selanjutnya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita yang di bulan-bulan biasanya seandainya kita hanya diberi pahala satu di bulan suci Ramadan ini, kalau kita mau tadarus Al-Quran maka pahala kita akan dilipat gandakan. Terus selanjutnya memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran itu termasuk apa? Tajwidnya, panjang pendeknya membaca Al-Quran, ya, dan makhrajul hurufnya. Seperti contoh Bapak bacakan ulang ya ini tadi. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, itu kan lancar, makhrajul hurufnya dan jelas, panjang pendeknya juga pas. Seperti itu ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, selanjutnya di sini ada gambar yang mengilustrasikan semuanya berpakaian muslim. Ini semuanya laki-laki ya. Ini ada meja, ada Al-Quran, semuanya membaca Al-Quran. Jadi seperti inilah alangkah baiknya kita tadarus Al-Quran. Jadi itu pengertian yang bisa Bapak sampaikan tentang tadarus Al-Quran. Mungkin dari anak-anak ada yang belum paham, bisa dipertanyakan, biar kita paham bersama-sama dan ngerti bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Ada yang mau bertanya anak-anak? Hilal, mau bertanya kah? Hilal? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Bapak kira pembelajaran itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau nanti malu bertanya di Zoom, boleh bertanya melalui telepon atau via WA secara langsung ke WA-nya Bapak ya. Ya, Pak. Nah, sebelum pembelajaran Bapak tutup, materi yang sudah Bapak sampaikan, ini nanti akan Bapak berikan tugas. Nanti dilaporkan kembali ke Bapak ya. Tugas yang pertama, tolong disiapkan pulpen dan buku tulis. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke. Pak. Soal yang pertama, tuliskan
Tuliskan hadis. Tuliskan hadis yang menganjurkan kita sholat sunnah di malam hari. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berapa yang nomor 2? Soal yang nomor 2. Berapa derajat pahala apabila kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah? Yang nomor 3 soalnya. Tuliskan niat sholat tarawih nomor 4. Tuliskan niat berwudu. Dah, itu saja. Tugasnya segera dikerjakan. Nanti dilaporkan ke Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak tutup pembelajaran, akan Bapak beri kesempatan. Mungkin ada yang bertanya lagi? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.